Salam Pancasila. Oke, saya mau tanya dulu sama Anda ini. Anda Muslim? Muslim, ya. Anda Muslim kok KTP bawa-bawa? saya Muslim. Nah, Anda Muslim kok bawa-bawa Pancasila? karena bagi saya tinggal di Indonesia, Bang. Bagi saya, pandangan saya, mohon izin nih, Bang Edis. Seharusnya semua agama keyakinan itu dibingkai dengan Pancasila. Karena takutnya ada dalam kitab-kitab suci yang tidak sesuai dengan landasan negara kita. Bagi saya, beriman itu tidak hanya agama, tapi negara juga. Bang, saya mau kasih tahu sama Anda ini. Anda Muslim, Ya. seharusnya Anda itu tidak boleh pakai istilah-istilah begitu. Pancasila apa, Garuda Pancasila nggak boleh. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ajaran Nabi. Mau saya kasih tahu dalilnya? Boleh, Bang? Oke, baik. Biar saya kasih tahu. Di dalam sebuah hadis, Muhammad berkata, orang yang pertama masuk neraka, yang akan disiksa di api neraka, itu adalah orang yang menggambar makhluk-makhluk hidup. Coba sekarang saya tanya. Di Pancasila itu nempelnya di mana? Di burung Garuda, betul? Nah, menurut hadis, menggambar makhluk hidup itu pasti masuk neraka, disiksa. Nah, Anda kenapa pakai gambar begitu? Nggak boleh. Itu melanggar perkataan daripada Nabi. Lu iya ada dalilnya. Sayangnya HP-nya mati semua ini. Mau dibantah? Nggak dibantah, betul. Ya betul. Nah terus kenapa Anda masih pakai Pancasila? Karena saya berimannya bukan hanya agama, Bang. Berarti menurut Anda hukum Allah itu lebih rendah daripada buatan manusia? Bagi saya, hukum yang paling penting adalah hukum di mana kita tinggal. Berarti Saya tinggalnya di negara Indonesia. Berarti hukum Allah dan perkataan Muhammad harus diacuhkan, betul? Iya. Iya itu. Kalau gini baru namanya jujur. Oke. Betul. Oke. Apalagi yang mau Anda sampaikan, Bang? Silakan. Ya, mudah-mudahan semoga agama-agama yang di Indonesia ini yang ada, bagi saya, pandangan saya adalah harus dibingkai dengan Pancasila, Bang. Saya setuju, Bang, dengan itu, Bang. Bahwasanya ya setiap orang itu bebas menjalankan, meyakini agama masing-masing. Nah, sebenarnya di situ, Bang, kalau orang sudah diberikan kebebasan menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, sekarang kenapa orang Islam ingin menjalankan agamanya masing-masing dilarang negara? Contoh. Di dalam agama Islam dilarang pakai gambar-gambar, menyimpan gambar, membuat gambar makhluk hidup. Bahkan foto orang saja nggak boleh, Bang, nggak boleh. Ya, Nggak boleh. Lo itu betul, itu ajaran Islam itu nggak boleh. Masang foto orang, masang foto anjing, gambar manusia nggak boleh. Nggak boleh itu. Apalagi gambar burung Garuda Pancasila, kafir. Loh, ada tuh saya tunjukin dalilnya. Begitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana di situ bebas memeluk agamanya masing-masing tapi dilarang? Karena apa? Karena nanti dikatakan melawan negara, betul? Iya, jadi serba salah kan, pusing. Iya. Jadi perlu keadilan, Bang, di situ kalau menurut pandangan aku gitu ya. Keadilan dalam strata. Jadi kalau bisa ya bagusnya mah menteri juga ada 6 agama, Bang. Jadi Menteri dia harus adil. ada 6 agama. Ya, selama saya, setahu saya ya, yang namanya menteri agama itu selalu menteri agama Islam. Iya.
Kan Ya, kita itu kenapa? ada kesetaraan dalam agama ya Bang. Di Indonesia itu tidak bisa agama A lebih tinggi dari agama B, C, D gitu misalkan. Kita kan bangsa Indonesia punya pandangannya Pancasila gitu. Undang-Undang 1945 gitu. Seharusnya ada keadilan di situ karena kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti harus ada keadilan di situ Bang, baik dalam keyakinan. Bang, apa yang tertulis dalam undang-undang, apa yang tertulis dalam apa namanya, ya peraturan-peraturan itu udah bagus Bang. Cuman di atas kertas doang. Ya betul Bang. Ya itu cuman tulisan doang, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena prakteknya di lapangan lain. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Betul? Iya. Tulisannya, prakteknya Ya, itu koruptor pasal dan 34 para itu kan. koruptor dan para pengikutnya disayang oleh negara. Lo memang betul disayang, saudara. Gimana tidak disayang? Mereka maling ngerampok uang rakyat, vonisnya cuman sedikit-sedikit. Gimana nggak sayang negara dengan mereka? Nah, tapi kalau Anda kasusnya kasus-kasus yang nggak ada duitnya, oh, diborgol, Anda dipajang di muka umum. Tapi kalau Anda koruptor, Anda pasti lambai-lambai tangan. Nah, ini saya senang sekali. Sungguh Anda melihat bahwa sungguh Anda menonton dan menyaksikan negara ini sungguh sangat menyayangi para koruptor. Iya. Gitu, Bang. Jadi memang harus ditegakkan Bang hukum itu Bang. Terutama Ya. dalam hal keyakinan saat ini kan agama ini Kalau lagi rame nih Bang. Pak, yang abang ngomongin itu bertentangan semua Bang. Menurut keyakinan Islam, mencuri, maling, korupsi, berzina masuk surga Bang. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau saya pribadi nggak setuju sih Bang. Lah berarti Anda nggak setuju dengan Muhammad. Berarti Anda melawan Muhammad. Ya. Gimana sih? Lu Muhammad yang bilang, Jibril baru saja datang kepadaku. Dia berkata, barang siapa yang mengucapkan dalam tulisannya saya sampai hafal, man qala, siapa yang berkata, man qala la ilah, barang siapa yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, masuk surga dia. Mau dia maling, mau dia berzina, masuk surga. Yang penting ucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau Anda korup, maling anggaran negara, bilang saja asyhadu anna, ya itu masuk surga Anda. Itu Saya bertentangan Mas tunjukkan dengan dalilnya. Gimana? itu bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab kalau kata saya sih. Ya makanya itu saya bilang kemarin. Makanya hadis-hadis seperti ini harusnya diperiksa dan dikaji ulang. Sudah saya bilang, Quran itu tidak pernah suruh beriman kepada hadis. Quran itu menyuruh beriman kepada Injil, kepada Taurat. Tapi saya ngomong sampai berbusa-busa, orang malah kejang, malah suruh bantah, nggak bisa. Gimana? Saya mengupload satu video Bang. Itu sudah ditonton oleh 1,6 juta orang mungkin. Ya. Kalau tidak salah saya. Tentang apa? Tentang supaya apa? MUI, Majelis Ulama Indonesia, terus BNPT, Badan Penanggulangan Nasional itu BNPT, ya. Untuk apa? Untuk mengkaji ulang hadis-hadis seperti ini. Hadis-hadis yang menimbulkan kebencian. Contoh hadisnya apa? Hadisnya tentang barang siapa yang bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan,
desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pepet mereka, jangan beri salam kepada mereka. Coba kalau ini dibaca sama anak-anak SMP. Kalau ketemu Yahudi, Nasrani, suruh desak, ini suruh pepet di jalan. Apa nggak gawat kita kayak gini, Bang? Loh, makanya itu saya katakan supaya hadis-hadis seperti itu ditinjau ulang. Bila perlu dihapuskan. Karena apa? Karena membuat orang-orang akhirnya ada gereja, tutup gereja, ganggu acara ibadahnya. Sering sekali, Bang, terjadi terus-menerus, berkali-kali dan berkali-kali. Nah, apakah benar bahwasanya di dalam Al-Quran disuruh begitu? Ya kan? Nah, ini perlu dikaji. Betul, Bang. Sampai sekarang itu, Bang, saya undang untuk berdiskusi mendebatkan itu. Ngiprit semua, nggak ada yang berani. Harusnya memang ditanggapi, Bang, pernyataan Abang ini oleh pihak-pihak tokoh-tokoh Harusnya. ormas. Coba ini kalau ada Majelis Ulama Indonesia, malah agama kemarin gitu kan. malah kemarin MUI malah mengatakan haram salam lintas agama. Nggak akan dibantah, Bang, karena yang orang MUI tahu itu yang diomongin di situ bener itu. Soalnya akan menjadi katakan bagi bangsa Indonesia ini yang saya cintai gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya ekstrim gitu. Abang pernah denger nggak? Ada video, itu viral videonya, tentang ada seorang santri atau anak-anak begitu ya. Dia maling di Alfamart atau Indomaret. Ketika dia ngambil barang itu, ditanya, kenapa kamu ambil ini? Karena ini punya Wahyudi. Bebas mengambil barang Wahyudi. Oh, ada. Makanya inilah saya bilang, Bang, ini berpengaruh terhadap anak cucu kita ke depannya. Karena mereka mengkonsumsi hal-hal yang begini. Setelah dikonsumsi, akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Contoh-contoh korbannya sudah banyak. Kemarin ada juga perempuan namanya Zakia. Dia datang ke Mabes Polri membawa itu senjata ditembak mati dia. Abang tahu nggak berita itu? Saya belum dengar sih, Bang, itu. Abang bukan penyimak berarti. Dia menulis surat itu. Dia menulis surat wasiat itu. Zakia itu dia tulis surat itu kepada, dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Jauhkanlah riba. Yang menjadi pertanyaan tuh begini, kenapa orang beragama kok jadi begini gitu loh? Ya itu masalah. Seharusnya orang beragama itu kan membawa ketenteraman, membawa manfaat bagi masyarakat. Ini kok malah jadi begini, ini gimana? Kenapa tidak ditinjau, dikaji ulang? Supaya apa? Supaya orang-orang ini tidak lagi muncul orang-orang seperti itu. Gitu loh. Cuma sampai sekarang belum ada tanggapan, Bang. Mau gimana mau bantah Edis, yang disampaikan Edis benar semua. Begitu. Oke lah, Bang. Karena Abang di sini banyak nih. ya, sama-sama, Bang. Semoga Abang juga bisa menyebarkan ini terus-menerus, menyampaikan kepada orang informasinya gitu. Semoga Bang Edis tambah sukses, sehat selalu, dijaga Tuhan, dilindungi. Baik. Terima kasih. Oke, gitu, Bang ya. Terima kasih. Oke, saya turunkan ya.